Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan kisah luar biasa dari Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel setelah mukjizat Laut Merah. Kita telah melihat bagaimana Allah menyelamatkan mereka dengan membelah laut dan menenggelamkan Fir'aun serta pasukannya. Namun apakah perjalanan mereka selesai? Tidak. Setelah selamat dari kezaliman Fir'aun, Bani Israel justru menghadapi ujian baru, ujian keimanan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Mari kita bahas bersama dalam kisah ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah penuh pelajaran ini. Dengan satu klik, insya Allah Anda turut menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Siap? Yuk, kita mulai. Setelah menyeberangi Laut Merah, Bani Israel tiba di sebuah padang pasir luas yang dikenal sebagai Padang Tih. Di tempat ini, Allah menguji mereka dengan berbagai kesulitan untuk menguatkan iman mereka. Namun, sahabat sekalian, meskipun telah melihat mukjizat besar, Bani Israel tetap tidak bersyukur. Mereka mulai mengeluh kepada Nabi Musa. Wahai Musa, di Mesir dulu kami masih bisa makan daging dan roti. Sekarang kami hanya kelaparan di padang pasir ini. Mereka tidak sabar dengan ujian ini, meskipun mereka baru saja dibebaskan dari perbudakan yang sangat kejam. Namun Allah Maha Penyayang. Allah menurunkan makanan langsung dari langit untuk mereka. Mana? Roti putih manis seperti madu. 2. Salwa, burung yang mudah ditangkap dan dimakan. Dan kami turunkan kepada kalian manna dan salwa. Makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Quran Surah Al-Baqarah 57. Mereka mendapatkan makanan ini tanpa harus bekerja, hanya sebagai karunia dari Allah. Tetapi tetap saja, sebagian dari mereka tidak bersyukur dan meminta makanan lain. Selain mengeluh tentang makanan, Bani Israel juga kehausan di padang pasir. Mereka kembali mengeluh kepada Nabi Musa. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul sebuah batu dengan tongkatnya. Ketika tongkat itu menyentuh batu tersebut, keluarlah 12 mata air, sesuai dengan jumlah suku dalam Bani Israel. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air. Sungguh, setiap suku telah mengetahui tempat minumnya. Quran Surah Al-Baqarah 60. Lihatlah sahabat, Allah selalu memberi jalan keluar bagi hambanya yang beriman. Tetapi, meskipun telah melihat begitu banyak mukjizat, Bani Israel masih sering membangkang. Setelah perjalanan panjang, Nabi Musa membawa Bani Israel ke sebuah tempat suci, Gunung Sinai, Tur Sina. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa waktu 40 malam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 51. Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari untuk bermunajat kepada Allah di puncak Gunung Sinai. Ia berpuasa dan beribadah dengan penuh ketundukan. Disinilah Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa dan memberikan 10 perintah Allah yang menjadi dasar hukum dalam Taurat. Dan telah kami tuliskan untuknya pada luh-luh, Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Quran Surah Al-A'raf ayat 145. Namun sahabat sekalian, saat Nabi Musa sedang beribadah kepada Allah, apa yang terjadi di bawah gunung? Kaumnya justru kembali kepada kebiasaan buruk mereka. Ketika Nabi Musa pergi, salah satu orang dari Bani Israel yang bernama Samiri menyesatkan mereka. Ia membuat patung anak sapi dari emas dan berkata, inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Sungguh mengejutkan, padahal mereka baru saja diselamatkan dari Fir'aun oleh Allah, tetapi mereka malah kembali kepada kesesatan. Ketika Nabi Musa kembali dan melihat kaumnya menyembah berhala, ia sangat marah. Ia berkata kepada mereka, sungguh celakalah kalian, apakah kalian begitu cepat melupakan nikmat Allah? Quran Surah Taha ayat 86. Ia segera menghancurkan patung anak sapi itu dan menghukum Samiri yang telah menyesatkan kaumnya. Allah kemudian memerintahkan agar Bani Israel bertaubat dengan tulus atas dosa mereka. Mereka harus menunjukkan kesungguhan dengan cara yang Allah tentukan, yaitu dengan membunuh orang-orang yang ikut menyembah patung itu sebagai bentuk hukuman. Setelah itu, Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Namun, Bani Israel tetap memiliki hati yang keras dan terus-menerus membantah perintah Allah. Bahkan ketika Allah memerintahkan mereka untuk memasuki tanah suci yang dijanjikan,
Mereka justru berkata, "Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami akan duduk di sini saja." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 24. Mereka menolak berjuang dan takut menghadapi musuh yang ada di tanah tersebut. Karena sikap pengecut dan keras kepala mereka, Allah menghukum mereka untuk tersesat di padang pasir selama 40 tahun sebelum akhirnya mereka bisa memasuki tanah suci. Maka negeri itu diharamkan bagi mereka selama 40 tahun. Mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 26. Selama 40 tahun itu, mereka hidup berpindah-pindah di padang pasir yang luas. Generasi lama yang penuh dengan sifat keras kepala dan pembangkangan mulai meninggal satu persatu, dan generasi baru yang lebih kuat dan beriman mulai tumbuh. Dalam masa tersesatnya Bani Israel di Padang Tih, Nabi Harun alaihissalam wafat terlebih dahulu. Kaum Bani Israel sangat kehilangan sosok beliau yang selalu membantu Nabi Musa dalam menyampaikan dakwah. Tidak lama setelah itu, Nabi Musa alaihissalam juga mulai merasakan ajalnya semakin dekat. Allah telah menentukan bahwa ia tidak akan memasuki tanah suci bersama generasi baru Bani Israel. Dalam sebuah hadis syahih, Rasulullah menceritakan bahwa ketika ajalnya tiba, Nabi Musa meminta kepada Allah agar setidaknya bisa melihat tanah suci dari kejauhan. Kemudian Allah mengangkat Nabi Musa ke tempat yang tinggi, sehingga ia bisa melihat tanah suci dari kejauhan, lalu ia wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah pun mengabulkan permintaan ini. Nabi Musa wafat di luar tanah suci dan jenazahnya dikuburkan di tempat yang hanya diketahui oleh Allah. Dengan wafatnya Nabi Musa, berakhirlah perjalanan panjangnya sebagai pemimpin Bani Israel. Sahabat sekalian, kisah Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu kisah terbesar dalam sejarah manusia. Perjalanannya penuh dengan ujian, keajaiban, dan perjuangan melawan kezaliman. Ia dilahirkan saat Fir'aun membantai bayi laki-laki, tetapi Allah selamatkan dengan cara yang tidak terduga. Ia dibesarkan di istana Fir'aun, tetapi Allah menjadikannya sebagai nabi yang menentang Fir'aun. Ia mendapat wahyu dan mukjizat di Gunung Sinai, tetapi kaumnya justru membangkang. Ia memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, tetapi mereka tersesat selama 40 tahun. Ia meninggal sebelum memasuki tanah suci, tetapi Allah tetap memuliakannya dengan mengangkatnya sebagai salah satu nabi terbesar dalam sejarah. Sungguh kisah Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kita tentang iman, kesabaran, dan perjuangan melawan kezaliman. Setelah wafatnya Nabi Musa, kepemimpinan Bani Israel dilanjutkan oleh murid dan pengikut setianya, yaitu Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Nabi Yusha adalah pemimpin yang lebih tegas dan berani, berbeda dengan generasi sebelumnya yang penuh dengan kebimbangan dan ketakutan. Dengan pertolongan Allah, Nabi Yusha akhirnya memimpin Bani Israel untuk memasuki tanah suci, Palestina, dan mengalahkan kaum yang menolaknya. Namun meskipun mereka berhasil memasuki tanah suci, perjalanan Bani Israel tidak berakhir di sana. Sejarah mencatat bahwa mereka berulang kali melanggar perintah Allah, hingga akhirnya mereka kembali mengalami kehancuran dan pengasingan di kemudian hari. Sahabat sekalian, dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Bani Israel sering melihat mukjizat, tetapi tetap membangkang. Ini adalah bukti bahwa keimanan saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan ketaatan kepada Allah. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, kepemimpinan Bani Israel beralih kepada Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Dengan pertolongan Allah, Nabi Yusha memimpin Bani Israel dalam peperangan untuk merebut kembali tanah suci Palestina dari kaum yang zalim. Allah memberikan kemenangan kepada mereka, dan akhirnya Bani Israel bisa menetap di tanah suci yang dijanjikan Allah kepada mereka. Maka Allah berikan negeri itu kepada kaum yang tertindas di bumi, dan kami wariskan negeri itu kepada Bani Israel. Quran Surah Al-A'raf ayat 107. Namun meskipun telah diberikan kemenangan, Bani Israel masih terus diuji. Salah satu ujian terbesar mereka adalah ketaatan kepada perintah Allah. Allah memberikan perintah kepada Bani Israel, jangan mengubah ajaran yang telah diajarkan oleh para nabi. Jangan berbuat kezaliman di negeri yang telah diberikan Allah. Tetaplah beribadah hanya kepada Allah, jangan menyembah berhala. Namun sahabat sekalian, sebagian dari mereka kembali melanggar perintah Allah. Setelah Nabi Yusha bin Nun wafat, banyak di antara Bani Israel yang mulai melupakan ajaran Taurat dan kembali kepada kebiasaan buruk mereka. Mereka mulai melakukan kezaliman dan ketidakadilan dalam hukum, menyembah berhala seperti kaum terdahulu, mengikuti hawa nafsu dan melupakan perintah Allah.
Karena itu, Allah pun menguji mereka dengan berbagai musibah. Mereka diserang oleh bangsa-bangsa lain dan mengalami berbagai penderitaan sebagai akibat dari kesalahan mereka sendiri. Dan kami membiarkan mereka dalam kesesatan, sehingga mereka menjadi umat yang lemah dan tertindas. Quran Surah Al-Isra ayat 4-5. Tetapi, setiap kali mereka kembali kepada Allah dan bertobat, Allah mengutus seorang nabi untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Setelah bertahun-tahun dalam keadaan lemah, Bani Israel mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka meminta kepada seorang nabi yang hidup di zaman itu, Nabi Syamwil alaihissalam, untuk menunjuk seorang pemimpin yang bisa membebaskan mereka dari musuh-musuhnya. Allah pun memilih Thalut, seorang pria yang kuat dan bijaksana sebagai raja mereka. Namun sebagian dari Bani Israel menolak kepemimpinan Thalut. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin dia menjadi raja kami, padahal dia bukan dari keturunan bangsawan?" Quran Surah Al-Baqarah ayat 247. Sahabat sekalian, ini adalah kesalahan besar. Mereka tidak menerima pemimpin pilihan Allah hanya karena dia berasal dari keluarga biasa. Tetapi Allah menegaskan bahwa kepemimpinan bukan tentang keturunan, tetapi tentang keimanan dan keadilan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 247. Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kalian dan menganugerahkan kepadanya ilmu dan kekuatan. Akhirnya, Talut memimpin pasukan Bani Israel dalam perang melawan raja yang zalim, yaitu Jalut Goliath. Disinilah muncul salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, Nabi Daud alaihissalam. Ketika pasukan Talut berangkat untuk berperang, mereka diuji oleh Allah dengan sebuah sungai. Talut memerintahkan pasukannya untuk tidak minum airnya, kecuali seteguk kecil sebagai ujian ketaatan. Namun, banyak dari mereka melanggar dan minum lebih dari yang diperbolehkan, sehingga mereka menjadi lemah dan tidak dapat melanjutkan perang. Sebelum mencapai medan perang, mereka diuji dengan sebuah sungai. Talut berkata, "Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Barang siapa yang meminumnya lebih dari secukupnya, maka dia bukan pengikutku. Tetapi barang siapa yang hanya minum sedikit atau tidak sama sekali, maka dia adalah pengikutku." Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Namun, sahabat sekalian, banyak dari mereka yang gagal dalam ujian ini. Hanya sekelompok kecil yang taat yang akhirnya maju ke medan perang bersama Talut. Di tengah pertempuran, seorang pemuda bernama David, maju ke depan dan menghadapi Jalut secara langsung. Dengan izin Allah, Daud berhasil mengalahkan Jalut hanya dengan sebuah ketapel dan batu. Dan Daud membunuh Jalut, lalu Allah memberinya kekuasaan dan hikmah, serta mengajarinya apa yang dia kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah ayat 251. Setelah kemenangan ini, Nabi Daud AS pun diangkat menjadi raja dan nabi bagi Bani Israel. Setelah bertahun-tahun dalam keterpurukan, akhirnya Bani Israel mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman AS. Nabi Daud AS mendirikan kerajaan yang kuat dan adil. Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan dan memiliki mukjizat luar biasa, seperti berbicara dengan hewan dan mengendalikan jin. Masa pemerintahan mereka adalah zaman keemasan Bani Israel, di mana mereka hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Sayangnya, sejarah kembali berulang. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, Bani Israel kembali menyimpang, hingga akhirnya mereka mengalami kehancuran, pengasingan, dan kehilangan negeri mereka. Namun dari kehancuran ini Allah tetap mengutus nabi-nabi baru hingga akhirnya muncul Nabi Isa alaihissalam, salah satu nabi terbesar dalam sejarah manusia. Sahabat sekalian, setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaan Bani Israel mulai terpecah dan melemah. Mereka berselisih dalam kepemimpinan sehingga kerajaan pecah menjadi dua. Kerajaan Israel di utara, Samaria, kerajaan Yehuda di selatan, Yerusalem. Para pemimpin dan bangsawan menjadi korup. Mereka mulai kembali kepada kesyirikan dan penyembahan berhala. Hukum Allah dalam Taurat mulai diabaikan. Akibat dari kemunduran moral dan agama ini, Allah mulai mengirim peringatan-peringatan keras. Sebagaimana yang terjadi sebelumnya, setiap kali suatu kaum menyimpang dari jalan Allah, mereka akan dihukum. Allah mengutus nabi-nabi untuk memperingatkan mereka, tetapi Bani Israel justru membangkang. Bahkan mereka membunuh beberapa nabi yang diutus kepada mereka. Karena kezaliman mereka ini, Allah akhirnya mengirim musuh untuk menghancurkan mereka. Kerajaan Israel, Samaria dihancurkan oleh bangsa Asyur. Banyak orang Bani Israel yang dibunuh atau diasingkan ke negeri asing. Setelah ini, kerajaan Israel tidak pernah bangkit kembali. 2.
Serangan oleh bangsa Babilonia 506 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda, Yerusalem, diserang oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Baitul Maqdis dihancurkan dan semua harta di dalamnya dijarah. Orang-orang Yahudi diculik dan dibawa ke Babilonia sebagai budak. Peristiwa ini dikenal sebagai pengasingan Babilonia. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kalian pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti akan berlaku sombong dengan kesombongan yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 4. Inilah hukuman pertama atas mereka. 3. Masa pengasingan dan kembalinya ke Yerusalem. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Persia, Koresh, Cyrus, mengizinkan Bani Israel untuk kembali ke tanah mereka. Setelah 70 tahun di pengasingan, Allah memberikan mereka kesempatan untuk kembali ke Yerusalem. Mereka membangun kembali Baitul Maqdis kedua, tetapi mereka tetap dalam keadaan lemah dan di bawah kekuasaan kerajaan asing, Persia, kemudian Yunani, lalu Romawi. Namun, sahabat sekalian, meskipun mereka telah diberi kesempatan, sebagian dari mereka masih terus melakukan penyimpangan. Mereka kembali, mengubah hukum Taurat sesuai keinginan mereka, membuat aturan baru yang tidak diperintahkan Allah, menindas kaum yang lemah dan miskin. Karena inilah, Allah mempersiapkan seorang nabi untuk mereka, Nabi Isa alaihissalam. Sahabat sekalian, ketika para pemuka agama Bani Israel telah menyimpang jauh, Allah memilih seorang wanita suci dari kalangan mereka untuk melahirkan seorang nabi yang luar biasa, Maryam alaihissalam. Maryam adalah wanita yang sangat taat kepada Allah. Ia menghabiskan waktunya untuk beribadah di Baitul Maqdis. Namun suatu hari malaikat Jibril datang kepadanya dan menyampaikan kabar mengejutkan. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat darinya, yaitu Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Quran Surah Ali Imran ayat 45. Maryam terkejut dan berkata, bagaimana mungkin aku memiliki anak, sedangkan aku belum pernah disentuh oleh laki-laki? Quran Surah Maryam ayat 20. Malaikat menjawab bahwa itu adalah ketetapan Allah. Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, agar kami menjadikannya sebagai tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Quran Surah Maryam ayat 21. Maka, dengan mukjizat Allah, Maryam mengandung tanpa suami dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ketika ia membawa bayinya kepada kaumnya, mereka menuduhnya berbuat zina. Tetapi, Allah memberikan mukjizat lain. Nabi Isa berbicara ketika masih bayi. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat 30. Ini adalah mukjizat besar yang membuktikan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Sahabat sekalian, meskipun Allah telah menunjukkan mukjizat kepada mereka, para pemuka agama Bani Israel justru menolak Nabi Isa. Mereka menuduhnya sebagai penyihir, menolak ajarannya yang murni, merencanakan untuk membunuhnya. Karena itu, Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara yang luar biasa. Ia diangkat ke langit dan akan kembali di akhir zaman. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah seseorang yang diserupakan dengan Isa. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Setelah itu Bani Israel kembali dihukum. Setelah menolak Nabi Isa, mereka semakin terjerumus dalam kesesatan. Akhirnya, pada tahun 70 Masehi, Allah mengirim bangsa Romawi untuk menghancurkan Yerusalem. Baitul Maqdis dihancurkan untuk kedua kalinya. Orang-orang Yahudi diusir dari Palestina dan tersebar ke berbagai belahan dunia. Mereka kehilangan tanah mereka selama hampir 2000 tahun. Dan jika kalian kembali berbuat kerusakan, maka kami akan kembali menghukum kalian. Quran Surah Al-Isra ayat 8. Inilah akhir dari sejarah besar Bani Israel di Tanah Suci.